Hello, good morning student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di kelas Bu Farida hari ini. Untuk pembelajaran kelas 8, materi selanjutnya yaitu Obligation, Prohibition, and Suggestion. Jangan lupa untuk subscribe channel MTS Nurul Islam. Lalu untuk absen, tulis nama, kelas, dan nomor absen kalian di kolom komentar. Oke anak-anak, pertemuan minggu yang lalu sudah Bu Farida bahas apa sih itu tentang obligation, prohibition, and suggestion. Untuk saat ini, Bu Farida akan berikan penjelasan yang lebih detail, pendek, namun insya Allah bisa kalian pahami. Jadi perlu kalian ingat, must and have to adalah ciri-ciri kalimat yang digunakan untuk obligation. Jadi must and have to artinya adalah harus. Jadi must and have to adalah kalimat yang digunakan untuk obligation atau menyatakan kewajiban. Kata yang kedua yang harus kalian ingat, jika ketemu dengan kata mustn't, can't, and don't, jadi, must not, cannot, and do not, kata di sini menyatakan prohibition atau larangan. Kata yang terakhir, jika kalian ketemu dengan kata dalam suatu kalimat, should and shouldn't, should and should not, maka adalah suggestion atau memberikan pendapat atau saran. Beberapa kata ini harus kalian ingat. Must and have to menyatakan kewajiban atau obligation. Mustn't, cannot, and don't menyatakan prohibition atau larangan. Dan should and should not menyatakan suggestion. Oke, setelah tadi mengingat kata-kata tersebut, maka sekarang Bu Farida berikan contoh. Obligation, tadi sudah Bu Farida ingatkan menggunakan kata have to and must. Jadi, have to di sini bisa jika dalam sebuah kalimat, contohnya, you have to study hard to face the next exam. Yang artinya kamu harus belajar dengan giat untuk menghadapi ujianmu. Jika menggunakan must bisa dengan contoh kalimat berikut ini. You must stop smoking if you are sick. Kamu harus berhenti merokok jika sedang sakit. Nah, jadi kata have to dan must jelas menunjukkan obligation atau kewajiban. Selanjutnya, prohibition atau larangan. Kita simak ada gambar sebuah mobil dan dicoret dengan palang merah. Maka di sini artinya mobil tersebut tidak boleh parkir. Nah, bagaimana kita membuat larangannya atau prohibitionnya? Kita bisa menggunakan you mustn't park your car here. Kamu tidak boleh memarkirkan mobilmu di sini. Jika menggunakan kata can't, maka you cannot park your car here. Kamu tidak bisa memarkirkan mobilmu di sini. Dan jika menggunakan kata don't park your car here. Jadi yang harus kalian ingat kata must not, cannot, and don't termasuk prohibition. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, di situ ada gambar orang yang sedang berteriak dan ada palang merah dicoret. Berarti di situ maksud gambar ini adalah orangnya tidak boleh ramai. Nah, jika kita masukkan ke dalam kalimat larangan atau prohibition, maka bisa menggunakan you mustn't make noise. Kamu tidak boleh membuat kegaduhan atau keramaian. Contoh yang kedua, you cannot make noise in this class.
kamu tidak boleh ramai dalam kelas ini. Contoh yang ketiga, menggunakan kata don't. Don't make noise in the library. Kamu tidak boleh membuat kegaduhan di dalam perpustakaan. Nah, jadi yang harus kalian ingat, kata must not, cannot, atau do not yang disingkat dengan don't digunakan untuk menyatakan larangan atau prohibition. Selanjutnya, suggestion menyatakan saran atau pendapat. Menggunakan should and should not. Kita lihat pada contoh. Should and should not. Contoh yang pertama, you should go to the doctor if you are sick. Kamu seharusnya pergi ke dokter jika sedang sakit. You should clean your bedroom after sleeping. Kamu seharusnya membersihkan tempat tidurmu setelah tidur. Jika menggunakan should not, bisa kita lihat pada contoh berikut ini. You should not use your handphone in the class. Kamu seharusnya tidak menggunakan HP-mu di dalam kelas. Contoh yang kedua, you shouldn't bring your pet in the hotel. Kamu seharusnya tidak membawa hewan peliharaan di dalam hotel. Nah, jadi kata-kata tadi yang sudah Bu Farida terangkan, kalau yang should and should not termasuk suggestion. Bisa dipahami kan anak-anak? Oke, sekarang kita lihat pada contoh. Look, the classroom is very dirty. Rahel bilang. Maya menjawabnya dengan titik-titik-titik. Rahel berkata, look, the classroom is very dirty. Lihat, kelasnya sangat kotor. Nah, maka Maya menjawab yang mana? A, B, C, D. Jawabannya adalah yang A. We should clean. Nomor 2. Contoh nomor 2. Bian berkata, I got a flu, Mom. Aku sedang flu, Bu. Ibunya, kalau ada anak sedang flu, maka ibunya seharusnya memberikan saran seperti apa? Jawabannya adalah yang do. You have to stop eat an ice cream. Kamu harus berhenti minum es krim. Oke anak-anak, itu adalah penjelasan Bu Farida tentang obligation, suggestion, and prohibition. Ini adalah pertemuan kedua tentang materi tersebut. Bu Farida harapkan kalian semua bisa paham dengan penjelasan Bu Farida. Kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu dan hormat serta patuh terhadap orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.